bagaimana tadi ketika melakukan patrap samadhi hujan? Nah, gimana Pak? Tadi saya dengar ada yang menangis apa karena kehujanan? Banget sekali, saya lagi patrap semedi kok diparingi hujan terus nangis gitu, atau bagaimana? Yang nangis siapa tadi? Panjenengan? Ya nangisnya karena hujan apa karena apa? Apa karena kehujanan apa karena apa? Ingat dosa. Hah? Ingat dosa katanya. Ingat dosa. Ih, dosa kok diingat-ingat. Ingat selingkuhan, ingat kok dosa. Ngapain dosa diingat-ingat? Nah terus ketika melakukan patrap samadhi aman, nyaman dengan tadi, ketika patrap samadhi tiba-tiba hujan deras. Gimana coba kesadarannya gimana? Enak mana? Enak mana? Enak yang aman, nyaman, apa enak yang kehujanan tadi? Kalau hujan sih biasa aja, biasa dingin. Tapi setelah selesai itu baru manggil. Enggak, maksudnya itu pilih yang enak, yang nyaman gitu. Nah kalau bisa enak, bisa nyaman, ngapain bertuhan? Ngapain kita berusaha mencari Tuhan, mengenal Tuhan? Nah, apa sudah enak, sudah nyaman? Semua siap menerima lah. Bukan semua siap menerima. Apapun keadaannya, kita harus tetap bisa beriman kepada Tuhan. Mau hujan, mau enggak, mau enak atau tidak enak. Nah, kadar keimanan kita kepada Tuhan itu tidak berkurang dan tidak berubah. Jadi keimanan kita kepada Tuhan itu tidak di saat lagi enak saja gitu, tidak di saat lagi aman nyaman saja, di saat lagi tidak enak tidak nyaman pun kadar keimanan kita kepada Tuhan itu tetap ajeg, tidak berubah, tidak melemah. Seperti itu. Ini pakai malah masih menggigil toh. Belum pernah kehujanan. Enggak malah enggak menggigil malah. Menggigil berarti panjenengan belum akrab sama mutmainah. Tapi waktu enggak gigil. Ya enggak, wong lagi manunggal. Dan kadangan kita malam ini adalah tentang tutorial laku patrap samadhi manunggal jati bagian kedua. Namun sebelum melangkah kepada prakteknya, ada tiga pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada panjenengan. Tiga pertanyaan dari saya adalah: satu, tentang 5 potensi maha dasar di dalam diri kita, yaitu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang memiliki sikap dan sifat tersebut sebagai wahyu pancalaku atau iman. Namun pertanyaannya bukan itu, melainkan tentang detail realnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Pertanyaan kedua yaitu tentang 3 potensi maha besar yang bisa membangkitkan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, yaitu Baitul Makmur,
Baitul Muharram dan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang sering saya sampaikan dengan bahasa paling sederhana, paling gampang, yaitu sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat yang menjadi tempat bertahtanya Maha Suci hidup di dalam diri setiap manusia. Namun yang akan saya pertanyakan bukan tentang itunya, melainkan tentang apa saja yang bisa menodai atau mengotori Baitul Makmur, yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muharram, dan yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muqaddas atau Maqdis. Pertanyaan ketiga dari saya yaitu tentang 7 titik dimensi ruh yang akan dilalui oleh wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer dalam keadaan manunggal di saat melakukan perjalanan menuju kelanggengan atau keabadian atau maha suci hidup. Nah, kalau pertanyaan tentang 7 titik dimensi ini, maka yang akan saya tanyakan adalah penyebutan-penyebutan dari 7 titik tersebut. Oh. Sudah siap? Kalau sudah siap, saya akan memilih kadang kita yang dari Pringsewu, Sumatera, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Namun indahnya jawaban dari yang akan saya tanyakan ini, panjenengan boleh sambil membaca tulisan, karena hanya sebagai contoh. Paham? Ketika menjawab pertanyaan saya, gunakan mikrofon ini. Jangan sini. Nanti kalau menjawab sambil gini ya, supaya suaranya jelas. Sana, di sana. Nanti jangan ikut viral kalau di sini. Sana. Mas siapa? Supeno. Mas Supeno dari Pringsewu, Sumatera. Kadang saya Mas Supeno dari Pringsewu, Sumatera. Panjenengan menghadap sana supaya panjenengan bisa baca. Yang nutupi tulisan itu geser sedikit. Nah, ini hanya untuk contoh. Kalau bukan contoh, enak sekali sambil baca. Ya, jenengan tinggal ngikut pertanyaan saya. Mas Supeno, kadang dari Pringsewu, Sumatera. Kunci itu apa, Mas Supeno? Ini loh yang panjenengan baca ini loh. Nah, kunci itu apa, Mas Supeno? Kunci mutmainah, bahan dasar asal usulnya. Saya belum bertanya, Mas Supeno. Ikuti sesuai pertanyaan saya, ya, sesuai pertanyaan saya. Saya ulang, Mas Supeno dari Pringsewu, Sumatera. Maklum orang belum pernah masuk YouTube kan. Jawab pertanyaan saya.
Kunci itu apa, Mas Supeno? Dengar suara saya enggak, Mas Supeno? Sampean yang berkomunikasi itu saya sama jenengan loh ya. Nah, jawab pertanyaan saya, Mas Supeno, Kadang dari Pringsewu, Sumatera. Kunci itu apa, Mas Supeno? Ini loh Mas Supeno yang panjenengan baca ini loh. Astagfirullahaladzim. Apalagi tidak baca, wong disuruh baca saja panjenengan bingung. Itu kan jawaban-jawaban semua, Mas Supeno. Nah, jenengan tinggal jawab apa yang saya tanyakan. Saya ulang. Mas Supeno, Kadang dari Pringsewu, Sumatera. Jawab pertanyaan saya. Kunci itu apa, Mas Supeno? Kunci mutmainah, bahan dan asal usul. Namanya Jawab pertanyaan saya satu persatu, Mas Supeno. Jawab pertanyaan saya satu persatu. Sana kan ada titik-titik, ada pembatas. Nah, itu semua yang ada titiknya itu adalah merupakan jawaban dari detail realnya Wahyu Pancagaib atau sedulur papat Kalimo Pancer. Misal ada yang bertanya, Mas Supeno, panjenengan tangannya begini-begini itu sedang apa, Mas Supeno? Saya sedang patrap kunci. Kunci itu apa, Mas Supeno? Jawabannya mutmainah. Mutmainah itu apa, Mas Supeno? Mutmainah itu salah satu sedulur papat kita yang berbahan dan berasal usul dari sari-sarinya air. Itu jawaban semua, Mas Supeno. Nah, itu panjenengan semua harus hafal di situ loh ya. Makanya ini saya kasih contoh gitu loh. Saya kasih contoh. Jadi jenengan jangan membaca seluruh tulisan itu, hanya menjawab satu pertanyaan saya. Nanti yang bertanya malah bingung. Kunci itu apa, Mas Supeno? Mutmainah, bahan dasarnya long. Ini baca Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia apa? Tiga Persatuan Indonesia. Saya ulang, siap ya. Ini contoh loh, untuk contoh loh ini, ya. Untuk contoh. Jadi makanya harus jelas karena akan dicontoh oleh para kadang kita di luar sana. Jenengan tinggal jawab satu persatu apa yang saya jawab, apa yang saya pertanyakan. Jadi ketika saya bertanya, kunci itu apa, Mas Supeno? Jawabannya, kunci itu mutmainah, bahan dasar asal usulnya dari sari. Itu bukan jawaban. Itu sudah realnya itu. Kecuali kalau saya bertanya, kunci itu apa, Mas Supeno? Mutmainah itu asal usulnya dari mana? Tempatnya dari mana? Tugasnya apa? Nah, itu baru jenengan bisa membaca semua itu. Paham? Oke, siapkan mikrofonnya. Mas Supeno, Kadang dari Pringsewu, Sumatera. Jawab pertanyaan saya satu persatu. Kunci itu apa, Mas Supeno? Mutmainah, Mutmainah, bahan dan asal usulnya dari mana, Mas Supeno? sari-sarinya air. Lah kalau tempatnya? Tempatnya di mata. Kalau tugasnya? Menyaksikan. Sikapnya? Menemahi kaulo Gusti. Sifatnya? Pasrah kepada Gusti. Mantap. Itu yang saya mau. Itu jenengan harus hafal loh ya. Nah, jenengan harus hafal di situ. Yang kedua, paweling itu apa, Mas Supeno? Aluamah, Alwamah itu bahan dan asal usulnya dari mana? sari-sarinya angin. Tempatnya? Di hidung. Tugasnya? Mencium. Sikapnya? Manunggale kaulo Gusti. Sifatnya? Menerima keputusan Gusti. Panjenengan juga harus hafal itu. Hafal itu berarti panjenengan mengenal diri. Artinya mengerti, memahami, mengetahui tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Yang ketiga,
Mas Supeno, kadang dari Pringsewu Sumatera. Asma sejati itu apa, Mas Supeno? Hidup. Bahan dan asal usulnya hidup itu dari mana, Mas Supeno? Zat hidup. Tempatnya hidup di mana, Mas Supeno? Jantung. Tugasnya hidup itu apa, Mas Supeno? Menghidupi. Sikapnya hidup. Lebure kaulo Gusti. Sifatnya hidup. Mempersilakan kuasa Gusti. Mantap. Itu juga panjenengan harus hafal. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, mijil itu apa, Mas Supeno? Amarah. Bahan dan asal usulnya amarah itu dari mana, Mas Supeno? Sari-sarinya api. Tempatnya, Telinga. tugasnya, Mendengar. sikapnya. Sampurneng kawula Gusti. Lah kalau sifatnya, Merasakan kenyataan Gusti. itu juga panjenengan harus hafal. Yang kelima, tentang 5 potensi maha dasar di dalam diri setiap manusia. Pertanyaan selanjutnya, kadang saya, Mas Supeno dari Pringsewu Sumatera. Singkir itu apa, Mas Supeno? Supiah. Bahan dan asal usulnya supiah dari mana, Mas Supeno? Sari-sarine bumi. Tempatnya, Di lidah. tugasnya, Merasakan menikmati sikapnya. sempurna pati lan urip. Lah kalau sifatnya, Menebar cinta kasih sayang Gusti. itu pun panjenengan harus hafal. Kalau tidak hafal, gawat nanti ketika panjenengan laku suci menuju abadi, gawat keliwat-liwat kalau sampai tidak hafal. Itu adalah pertanyaan pertama dari 3 pertanyaan yang akan saya pertanyakan. Sekarang Mas Supeno bisa kembali ke tempat, karena pertanyaan yang kedua nggak ada tulisannya di situ. Duduk lagi di sana, tetap mikrofonnya dipegang. Pertanyaan ketiga, pertanyaan kedua, yaitu tentang 3 potensi maha besar yang bisa membangkitkan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang memiliki sikap dan sifat sebagai wahyu pancalaku atau iman. Pertanyaan pertama, yaitu tentang Baitul Makmur, yang sering saya sampaikan dengan bahasa paling sederhana sebagai otak atau pikiran. Mas Supeno, kadang saya dari Pringsewu Sumatera, yang bisa menodai dan bisa mengotori kebersihan Baitul Makmur atau otak pikiran kita itu apa saja, Mas Supeno? Yang bisa menodai Baitul Makmur, jenengan jangan melihat itu, kalau itu titik hotspot ya. Itu pertanyaan ketiga nanti. Itu pertanyaan ketiga. Di YouTube kemarin kan saya sudah menyampaikan apa saja kotoran pikiran itu, apa saja noda otak itu, apa saja noda atau kotoran hati atau batin itu apa saja. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Noda atau kotoran kelamin atau syahwat itu apa saja, itu juga sudah saya sampaikan. Ayo saya nanya sekali lagi. Saya enggak apa-apa. Apa saja, Mas Supeno, noda atau kotoran yang menjadi noda atau kotoran di dalam Baitul Makmur atau otak pikiran kita?
Belum hafal kan? Ini juga panjenengan harus hafal. Yang dapat menodai atau mengotori Baitul Makmur atau otak pikiran yang menjadi singgasananya Maha Suci hidup di dalam diri kita adalah negative thinking atau pikiran jelek, nah, atau pikiran buruk atau buruk sangka. Itulah yang bisa menodai atau mengotori otak pikiran kita atau Baitul Makmur, tempat bertahtanya Maha Suci hidup yang pertama di dalam diri manusia. Ingat, yang dapat menodai atau mengotori Baitul Makmur adalah pikiran jelek atau negative thinking kalau bahasa kerennya, pikiran buruk atau buruk sangka. Seperti apa sih pikiran jelek, pikiran buruk itu? Misal Mas Supeno itu kayaknya kalau dilihat dari raut wajahnya orangnya itu seneng, itu namanya buruk sangka. Nah, itu bisa menjadi atau bisa mengotori Baitul Makmur kita. Atau pikiran jelek, melihat tetangganya diting pakaiannya kayak PNS, melipis dino minggu paling arep gilir bojone sing kepitu. Nah, ini namanya kan pemikiran jelek tuh. Nah, pemikiran jelek atau pikiran-pikiran buruk itulah noda atau kotoran di dalam Baitul Makmur. Baitul Makmur adalah singgasana, tempat bertahtanya Maha Suci hidup yang pertama di dalam diri manusia. Sebelum ini saya sudah sering menjelaskan ini. Aku bertahta di dalam Baitul Makmur yang ada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala Adam ada otak, di dalam otak ada manik, di dalam manik ada bla. Nah, ini jenengan harus hafal ini. Kalau jenengan ini nggak hafal, jenengan tidak bisa membangkitkan wahyu panca gaib atau sedulur papat yang merupakan potensi maha dasar dari Maha Suci di dalam diri kita. Nggak bisa membangkitkan jenengan kalau nggak hafal ini. Karena apa? Karena kalau tidak hafal ini, panjenengan akan selalu asik kan, buruk sangka, negatif thinking kan selalu asik di situ. Nah, ini nggak bisa. Nah, paham? Ini harus hafal di sini. Pertanyaan kedua dari ketiga yang akan saya pertanyakan. Pertanyaan kedua adalah tentang Baitul Muharram yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai hati atau batin. Pertanyaannya, apa saja Mas Supeno yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muharram yang merupakan singgasana, tempat bertahtanya Maha Suci hidup kedua di dalam diri manusia? Ayo, apa saja? Berprasangka buruk. Nah, itu kan yang mengotori Baitul Muharram. Kalau Baitul Makmur, kalau Baitul Muharram beda lagi, Mas Bro. Ayo. Ini juga panjenengan harus hafal loh ya. Harus hafal. Apa saja yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muharram atau hati batin kita? Lupa. Apa coba? Iri hati. Terus? Sudah benar terus? Dengki. Terus? Kelingan loro tok. Yang paling banyak sesuatu yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muharram atau hati batin kita yang merupakan singgasana keduanya Maha Suci hidup di dalam diri kita, itu yang paling banyak itu di Baitul Muharram.
Apakah itu? Syirik, iri, dengki, buli, marah, dendam, benci, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, menjelekkan orang lain, merugikan orang lain, menipu orang lain, membohongi orang lain. Banyak toh. Itulah noda-noda atau kotoran yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muharram atau hati batin kita, yang merupakan singgasana keduanya Maha Suci hidup di dalam diri kita. Pertanyaan ketiga dari ketiga pertanyaan yang akan saya tanyakan. Selanjutnya kita melangkah kepada Baitul Muqaddas atau Maqdis, yang sering saya sampaikan dengan bahasa paling sederhana sebagai kelamin atau syahwat kita. Pertanyaannya, apa yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muqaddas atau Maqdis atau otak pikiran kita yang menjadi singgasana, tempat bertahtanya Maha Suci hidup yang ketiga di dalam diri manusia? Apa Mas Supeno? Mengumbar nafsu. Mengumbar salah satunya. Apalagi? Cuma satu yang diingat, tak tambahi. Murah wong edan baku itu murah. Tak tambahi. Selain mengumbar nafsu atau mengumbar syahwat adalah keinginan jahat. Keinginan jahat. Keinginan jahat itu apa? Yang salah satunya merugikan orang lain, nipu orang lain, menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain. Itu kan keinginan-keinginan jahat loh. Apalagi sampai merusak orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah, keinginan-keinginan yang menyimpang. Apa itu keinginan-keinginan yang menyimpang? Keinginan-keinginan yang tidak berkendaraan kesadaran rasa cinta kasih sayang, melainkan berkendaraan ego, pamrih, arogan. Nah, itulah yang bisa menodai atau mengotori Baitul Muqaddas atau Maqdis atau otak pikiran kita yang menjadi singgasana, tempat bertahtanya Maha Suci hidup ketiga di dalam diri manusia. Panjenengan harus hafal ini. Kalau panjenengan tidak hafal ini, nanti panjenengan akan tetap enjoy, tetap menyukai hal-hal yang buruk, tetap berbohong ke sana ke sini tentang wahyu panca gaib, modalnya kulak jare abondean kalau bahasa Jawanya. Kalau panjenengan tidak hafal ini, artinya panjenengan atau kita tidak bisa membangkitkan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang saya katakan sebagai 5 potensi mahadasat yang ada di dalam diri manusia. Selain itu apa bisa? Tidak bisa. Jadi wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer itu hanya dapat dibangkitkan dengan kebersihan Baitul Makmur yang terjaga, kebersihan Baitul Muharram yang terjaga, dan kebersihan Baitul Muqaddas atau Maqdis yang terjaga. Dibangkitkan dengan bertapa, puasa, tirakat, tidak bisa. Percayalah, tidak bisa. Kalau bisa, seluruh ahli pertapa, ahli tirakat, ahli puasa itu kaya raya semua dan tidak punya masalah kalau bisa dibangkitkan dengan cara itu. Dibangkitkan dengan
ube rampe sesaji Pak Web juga ndak bisa. Kalau wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer bisa dibangkitkan dengan ube rampe sesaji-sesaji, ingkung, tumpeng, mustinya orang-orang yang punya modal itu bisa mengenal diri tanpa berguru, tanpa belajar. Nyatanya enggak kan? Mungkin dengan agama Pak Web, dengan agama pun enggak bisa. Wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer pun tidak bisa dibangkitkan dengan agama. Kalau agama bisa membangkitkan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer, mestinya seluruh orang yang beragama punya nurani, punya kesadaran, cinta, kasih, sayang. Lah nyatanya agama itu bermusuhan dengan agama ini. Artinya agama tidak bisa kan membangkitkan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer. Kalau wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer bisa dibangkitkan dengan agama, mestinya seluruh orang yang beragama itu kaya raya semua dan tidak punya masalah, serta memiliki hati nurani atau kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, jadi wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang merupakan 5 potensi mahadasat di dalam diri manusia, pemberian maha suci, hidup sebagai bekal memelihara, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Ini hanya dapat dibangkitkan dengan kebersihan Baitul Makmur atau otak pikiran yang terjaga, kebersihan Baitul Muharram atau batin hati yang terjaga, kebersihan Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin syahwat yang terjaga. Nah, kalau kita tidak hafal ini, bagaimana kita bisa menjaga? Lawang tidak tahu yang dijaga untuk tidak masuk itu apa saja. Kenapa Baitul Makmur harus dijaga? Kenapa otak atau pikiran harus dijaga kebersihannya? Karena ada raja palsu yang bisa bertahta atau bersinggasana di Baitul Makmur atau otak pikiran. Apa raja palsu itu Pak Web? Ego. Ego ini seakan-akan lebih hebat dari Maha Suci, dan dia bisa menempati singgasana Baitul Makmur kalau dalam keadaan kotor. Kalau dalam keadaan bersih, ego ini tidak bisa bertahta di situ dia. Kenapa Baitul Muharram atau hati batin harus dijaga kebersihannya? Karena kalau kebersihannya tidak dijaga, ada ratu palsu yang bisa bersinggasana di dalam Baitul Muharram. Apa itu ratu palsunya? Pamrih. Nah, pamrih ini adalah ratu palsu, seakan-akan lebih kuat dibanding Maha Suci hidup. Dia bisa bertahta. Pamrih ini bisa bertahta di dalam Baitul Muharram jika kebersihan Baitul Muharram ini tidak terjaga. Begitu juga di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis, kelamin atau syahwat. Jika tidak dijaga kebersihannya, ada ratu yang bisa bertahta di dalamnya. Apakah ratu yang bisa bertahta
di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis yang seakan-akan lebih maha besar dibanding maha suci hidup, tak lain dan tak bukan adalah arogan. Arogan adalah ratu atau raja yang bisa menduduki tahta di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis jika tidak terjaga kebersihannya. Dan tidak sedikit orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang mumpuni itu jatuh di bagian ini. Jatuh di bagian ini. Kalau bukan karena ego, jatuhnya karena pamrih. Kalau bukan karena ego, bukan karena pamrih, jatuhnya pasti karena arogan. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari 3 pertanyaan yang saya akan tanyakan sebelum masuk ke dalam detail realnya praktek Patrap Samadhi Manunggal Jati, yaitu tentang 7 dimensi atau 7 alam atau 7 lapis langit alam roh yang nantinya akan dilalui oleh wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ketika dalam keadaan manunggal jati menuju keabadian atau menuju kelanggengan atau menuju maha suci hidup. 7 titik dimensi atau 7 titik alam ini disejarahkan atau digambarkan atau difilosofikan sebagai 7 lapis langit yang ketika itu, yang ketika Mi'raj Nabi Muhammad melalui 1 lapis demi 1 lapis hingga sampai ke langit ke-7 berhadapan dengan maha suci. Ini juga jenengan harus hafal ya. 7 lapis langit atau 7 lapis dimensi atau 7 lapis partikel alam roh ini panjenengan harus hafal. Kalau ndak hafal nanti panjenengan kebingungan, kita akan kebingungan bahkan tersesat kalau ndak hafal. Tujuh dimensi atau 7 alam ruh yang akan dilalui ketika wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer kita dalam keadaan manunggal Mi'raj atau melakukan perjalanan menuju keabadian atau menuju kelanggengan atau menuju maha suci hidup. Itu apa saja saudaraku sumpeno bisa baca itu bisa. Pertama ke-1 titik ke-1 titik hotspot cakra otak, titik kedua titik kundalini nang tenang, titik ketiga kundalini nang diam, titik keempat hotspot cakra jantung, titik kelima kundalini ning hening, titik keenam kundalini nunggal, dan titik ketujuhnya hotspot cakra kelamin. Itulah 7 titik dimensi alam ruh yang harus panjenengan hafal agar supaya tidak bingung, agar supaya panjenengan tidak tersesat. Kalau
leluhur kita terdahulu, terkhusus Nabi Muhammad ketika Mi'raj didampingi malaikat Jibril, karena perjalanannya tidak dalam keadaan manunggal jati. Putra kekudangane Rama melakukan perjalanan ini dalam keadaan manunggal jati. Artinya nggak ada yang mendampingi di situ, nggak ada yang menemani. Jadi kalau nggak hafal, wah bisa bingung, bisa tersesat. Bukan langit-langit, bukan lapisan langit, bukan lapisan dimensi, bukan lapisan alam yang akan kita lalui. Tidak menutup kemungkinan pohon beringin, jembatan ambruk, rumah kosong. Nah, itu nanti yang akan kita lalui kalau sampai ndak hafal ini, ndak ngerti ini, ndak paham ini, ndak tahu ini. Ya, kalau pendahulu kita Nabi Muhammad ada yang mendampingi malaikat Jibril. Jadi ndak khawatir, ndak mungkin tersesat, ndak mungkin bingung. Lawang ada yang menjelaskan, ada yang menjadi petunjuk jalan. Nah, putra kekudangane Rama melakukan Mi'raj ini dalam keadaan manunggal jati. Artinya sedulur papat kita ini dalam keadaan manunggal dengan hidup. Nah, berarti nggak ada yang mendampingi, nggak ada petunjuk jalannya itu. Nggak ada yang ditanya di sana. Paham nggih? Panjenengan harus hafal 3 intisari tentang apa yang sedang kita kaji bersama ini, tentang apa yang sedang kita praktekkan bersama ini. Lah, titik inti terbesarnya itu di 3 hal itu. Lah, seluruh video saya di YouTube Putra Romo Channel itu tentang itu aslinya, tentang 3 hal itu, ya. Tentang 3 hal itu. Untuk yang belum hafal di luaran sana, harus menyimak ulang videonya. Paham gak? Sekarang selanjutnya adalah tentang detail realnya patrap samadhi manunggal jati. Ini perhatikan ini. Mengenal wahyu pancagaib sebaik mengenal lekuk tubuhnya sendiri, atau dalam kata lain mengerti banget, memahami banget, mengetahui banget tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Berarti apapun yang terjadi, apapun kejadiannya, selalu bergerak dan bergerik dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Artinya ketika hendak melakukan patrap samadhi manunggal jati, ini tidak seperti orang yang mau naik kereta api, tidak seperti orang yang mau naik pesawat, tidak seperti orang yang mau naik bis atau ojek. Jadi penuh persiapan, penuh persiapan. Artinya jangankan yang itu ini, andai kata sebelum melakukan patrap samadhi manunggal jati dan hendak melakukan patrap samadhi manunggal jati, bajunya robek sedikit, itu tahu. Nah, paham? Maksud saya paham? Ini yang disebut mengenal diri kan seperti itu, ya? Yang disebut mengenal diri itu. Atau
Kalau pakai sarung, lipatan sarungnya ini berapa kali, itu tahu. Ya, itu tahu. Simpelnya, ketika melakukan patrap samadhi manunggal jati, ini siap jiwa raga. Sudah standby jiwa raganya itu sebelum melakukan patrap samadhi manunggal jati. Kemungkinan apapun yang akan terjadi itu sudah di lapang dadai, siap dihadapi gitu, apapun yang terjadi. Itu langkah pertama. Jadi kalau mau melakukan patrap samadhi manunggal jati kok mau sibuk, nggak bisa, berarti tidak berkesadaran tuh. Dalam keadaan tidak berkesadaran nggak bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati, nggak bisa. Karena apa? Karena patrap samadhi manunggal jati adalah mi'raj, perjalanan ruh, alusnya alus, gaibnya gaib di situ. Setelah siap jiwa raga, baru duduk untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Duduknya pun sama. Duduknya juga sama. Andai kata posisi kaki saya seperti ini gampang capek, itu tahu. Tubuh saya sedikit melengkung, ini kalau posisi tubuh saya seperti ini gampang capek ini. Itu tahu. Ketika melakukan patrap kunci, kalau cara patrap kunci saya tegang, ini pasti nanti di pertengahan membaca bacaan kunci bisa berubah ini. Salah satu lengan saya akan berubah, atau kedua lengan saya bisa berubah, itu tahu. Nah, saking apanya? Saking siapnya jiwa raga, saking siapnya. Jadi ketika kalau diibaratkan prajurit mau tempur, itu nggak ada peralatan yang tertinggal. Karena apa? Karena semuanya sudah disiapkan. Nah, nah kalau sudah seperti itu, kalau sudah seperti itu, ketika wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer serentak berkata, sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci regedeg, itu bergerak secara bersamaan. Nah, jadi yang berkata sedulur papat kalimo pancer itu mereka berlima sendiri. Nah, karena mereka berlima ini saling memerintah, mereka pun bergerak secara bersamaan. Karena intinya manunggal ya, karena intinya manunggal. Ketika sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib ini bergerak, nggak noleh-noleh, karena sudah tahu di mana tujuan pertamanya, yaitu langit pertama atau dimensi pertama itu letaknya di mana, itu dia udah tahu. Jadi nggak tolah-toleh, nggak banyak bertanya, nggak bingung, nggak mungkin tersesat, pasti tepat sasaran menuju titik hotspot cakra otak. Karena itulah satu-satunya titik untuk memasuki singgasana Baitul Makmur. Jadi enggak gampang patrap samadhi manunggal jati itu. Enggak gampang. Harus detail, harus real, karena perjalanan ruh. Perjalanan ruh. Nah, kalau perjalanan raga gampang, ada Google Map. Nah, perjalanan ruh. Ya? Setelah wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer sampai di dalam singgasana Baitul Makmur dalam keadaan manunggal jati, langkah selanjutnya itu dia tahu kemana. Dia tahu kalau langkah selanjutnya dia akan menuju ke titik
hotspot cakra jantung. Dan sebelum sampai ke titik hotspot cakra jantung, dia akan melalui 2 dimensi, yaitu titik kundalini nang dan titik kundalini neng. Sehingganya sebelum melakukan perjalanan selanjutnya menuju titik hotspot cakra jantung, penuh persiapan dia. Di sana dia penuh persiapan. Nah, sehingganya ketika wahyu panca gaib atau sedulur papat kalima pancer yang dalam keadaan sudah manunggal sampai di dalam singgasana Baitul Makmur, ketika Baitul Makmur dikoneksikan dengan Baitul Muharram, mereka tidak nunggu lama-lama, tidak nunggu komando, tidak berpikir panjang, tidak mencari-cari, tidak menebak-nebak, tidak bertanya ke sana, tidak bertanya ke sini, tidak tolah-toleh, langsung melakukan perjalanan selanjutnya menuju ke Baitul Makmur dengan segala kesiapannya yang nanti akan sampai di titik kundalini nang dan titik kundalini neng. Caranya mengkoneksikan Baitul Makmur dengan Baitul Muharram bagaimana Pak Web? Kita gunakan otak kita. Otak kita itu kan fungsinya untuk berpikir toh. Makanya noda atau kotoran yang bisa mengotori otak itu adalah pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jelek. Jadi caranya mengkoneksikan Baitul Makmur dengan Baitul Muharram dengan menggunakan otak kita untuk memikirkan detak jantung. Itu upaya untuk mengkoneksikan, untuk nyambung gitu ya, untuk tarik benang dari Baitul Makmur ke Baitul Muharram, atau menyediakan jalan untuk wahyu panca gaib atau sedulur papat kalima pancer yang sudah dalam keadaan manunggal menuju Baitul Makmur. Nah, sehingganya ini mulus sekali perjalanannya ya. Ketika dalam keadaan patra palungguh menggunakan otak kita untuk memikirkan detak jantung, otomatis tidak nunggu lama dan cepat mulus. Wahyu panca gaib atau sedulur papat kalima pancer kita yang sudah dalam keadaan manunggal jati ini menuju ke Baitul Muharram. Dan ketika sampai di titik kundalini nang, kita tahu karena apa? Karena di setiap langkah kaki perjalanan, ruh ini bisa kita nikmati, ngerti, tahu rasanya itu jelas, rasanya itu cetok, sehingga kita bisa menikmatinya selangkah demi selangkah ruh kita yang sedang melakukan perjalanan abadi atau perjalanan kelanggengan menuju mahasuci hidup. Karena perjalanannya mulus, karena perjalanannya lancar tanpa hambatan sedikit pun, sehingganya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalima pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati ini tadi sampai di dalam singgasana Baitul Muharram, kuwi nggak ngos-ngosan, nggak capek gitu loh. Karena mulus perjalanannya, lancar perjalanannya tanpa ada hambatan dalam bentuk apapun. Sehingganya ketika jiwa raga kita melakukan kumpul nunggal suci, melakukan kunci berarti melakukan kumpul nunggal suci. Kumpul nunggal suci itu apa dan bagaimana Pak Wet? Kumpul nunggal suci, arti maksud daripada kunci adalah raga kita, jiwa kita, yaitu sedulur papatnya,
roh kita. Maha suci hidup dan alam semesta seisinya tanpa terkecuali itu jadi satu. Itu yang dimaksud kunci atau kumpul nunggal suci. Berarti kesimpulannya di dalam kunci atau di dalam kumpul nunggal suci itu ada seluruh perwujudan, termasuk wujud kita sendiri. Seluruh jiwa, termasuk jiwa kita sendiri. Seluruh roh, termasuk roh kita sendiri, maha suci hidup dan alam semesta. Itu di dalam kumpul nunggal suci atau di dalam kunci. Nah, ketika melakukan kunci ini nggak ada beban, nggak ada beban, ringan banget, enak banget, sangat membahagiakan. Karena apa? Karena apapun dalam keadaan kunci, apapun itu, kalau dalam keadaan kunci, kalau dalam keadaan kumpul nunggal suci, pasti akan diberi wahyu oleh Maha Suci berupa pengampunan. Lah, tidak ada sesuatu apapun yang lebih membahagiakan dari pengampunan Maha Suci hidup ini. Nggak ada. Nggak ada. Apa untungnya mendapat pengampunan dari Maha Suci, Pak Web? Siapapun dia, jika berhasil mendapatkan pengampunan dari Maha Suci, berarti mendapatkan Maha Suci itu sendiri. Ya. Sehingga yang menjadi kesimpulan ketika kita melakukan kunci ini percumbuan, ya. Percumbuan. Ketika kita melakukan kunci ini adalah percumbuan, kejadiannya itu percumbuan. Antara percumbuan siapa saja, Pak Web? Percumbuan antara apa saja, Pak? Nah itu tadi. Wujud, jiwa, roh, maha suci dan alam semesta seisinya. Bercinta, berkasih, bersayang, bercinta-cintaan, berkasih-kasihan, bersayang-sayangan. Nah karena kejadiannya seperti itu, orang beban kan nggak ada capek. Oh, saya duduk sudah 1 jam. Orang kepikiran, bermungkin nggak kepikiran. Karena mesra sekali percumbuannya itu mesra sekali di situ. Ya, percumbuannya itu mesra sekali. Percumbuannya mesra sekali. Setelah percumbuan antara wujud, jiwa, roh, maha suci dan alam semesta seisinya ini selesai, nah di sini klimak udah. Ini manunggal jati. Untuk yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, lah di titik ini keadaan itu panjenengan akan dapatkan. Lah untuk panjenengan yang masih gembleng, masih manekung, lah di titik ini nanti saya akan menemani panjenengan. Sehingganya ketika kedua tangan ini turun, bopolan ibu turun, angkasa lan bumi ini turun, Adam Hawa ini turun, ini bleber, pejuwe ning dinding loh, bleber. Itu yang dimaksud mijil. Bersamaan dengan sampainya kedua tangan kita ini ke tumpuannya masing-masing,
Wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang dalam keadaan manunggal yang tadi sedang istirahat di Baitul Muharram bersamaan dengan kedua tangan ini sampai di tumbuhannya, sampailah dia di Baitul Muqaddas atau Maqdis. Di posisi inilah sudah tidak ada bedanya antara putra dan romo, tidak ada bedanya antara hamba dan Tuhan, tidak ada bedanya antara makhluk dan Tuhan, karena wis gembleng dadi siji. Dikarenakan keadaannya seperti itu, iya, jenengan 1 tahun duduk begini nggak akan mengalami capek, satu, nggak akan mengalami perubahan, wis koyo apa ya, nggak bisa saya menggambarkannya, itu nggak bisa. Ini yang saya maksud, panjenengan harus mengalami sendiri gitu loh. Hal ini panjenengan harus mengalami sendiri. Jadi kalau dikatakan dengan sombong, ketika selesai melakukan patrap samadhi manunggal jati, itu posisi akhirnya sudah seperti ini loh. Sudah seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, terserah tangannya sampean piye. Pokoknya selesainya patrap samadhi manunggal jati itu tangan ini sudah sampai di kedua kaki. Nah, ketika kedua tangan ini sudah sampai di kedua kaki, ini sudah bukan makhluk. Jenengan sudah bukan makhluk, gitu loh. Sudah romo itu sendiri, sudah maha suci itu sendiri. Paham langkah-langkahnya? Dan itulah yang dimaksud klimak, yang saya maksud klimak itu di situ. Yang dimaksud mijilake romo itu di situ. Nah, romo itu maunya digitukan gitu loh. Romo itu maunya digitukan oleh setiap ciptaannya. Dengan begitu kita mendapat tanda tangan dari romo. Katakanlah seperti itu. Kalau romo itu direktur kantor, nah kita itu anak buahnya. Nah, dengan ketika seperti itu, kita selama kita menjaga alam semesta seisinya, merawat alam semesta seisinya, mengelola alam semesta seisinya, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, itu distempel sama romo, jret, duta besar andalanku. Ketika romo itu kita mijilake. Oke. Tapi dengan syarat itu tadi, seperti yang 3 pertanyaan yang awal itu, jenengan harus menguasai itu. Paham? Ingat, ini teori ya, ini teori. Tapi sudah tergambar kan? Prakteknya sudah tergambar kan? Prakteknya sudah tergambar. Dan ini merupakan rekaman video tentang tutorial patrap samadhi manunggal jati bagian kedua. Bersambung ke bagian yang ketiga. Lah, di bagian ketiga ini nanti saya akan membimbing secara langsung. Prakteknya, ini tadi masih teori. Itu masih teori ya. Cuma kalau harus saya gambarkan, jenengan yang mi'raj, nah saya yang jadi Jibril. Saya yang jadi Jibril. Gampangannya ngono. Artinya karena panjenengan dalam keadaan manunggal jati dan saya temani, di situ panjenengan akan mengetahui sejatinya wong edan bagu itu apa dan siapa. Ini yang panjenengan harus berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Hingga tiba saat waktunya.
Waktunya sudah tiba, sekalipun panjenengan tetap tidak perlu menceritakan siapa sesungguhnya wong edan baku, karena pada saatnya nanti semuanya akan tahu. Paham? Kadangan kita malam ini cukup bersambung di konten video tentang tutorial Patrap Samadhi Manunggal Jati bagian ketiga. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Ini Mas, ke mikrofonnya mbok sai ini gue balik ke Sumatera. Larang gue regane larang ini. Ning COD 500.000. Sampan ki dada wong bokonge gambare lho ning kene dadane ning kono. Ya saiki dada jenengan. Lah kata apa? Di belakang kamera dada.